Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal salah satunya mengenai sel. Seperti yang kalian lihat, di sini telah ditunjukkan gambar sel. Apakah ini sel hewan ataukah sel tumbuhan? Jika kalian mengingatnya kembali, sel tumbuhan mempunyai ciri khasnya dinding sel. Dan jika kalian sudah lebih familiar, ini yang ditunjuk merupakan sel hewan, gitu ya, Nak. Nah, yang organel yang ditunjuk oleh angka 3 berfungsi untuk apa? Nah, organel yang ketiga itu menunjukkan apa dulu? Kalian mesti mengetahuinya. Organel ketiga itu menunjukkan ke yang ini ya, nih anak ya, kalian bisa lihat yang ibu tunjuk. Ini merupakan gambar mitokondria ya nak. Mitokondria, kalian harus ingat fungsinya untuk menyediakan energi yang siap digunakan. Gitu ya. Jadi tiga ini yang menyediakan energi yang siap digunakan. Kalau dua itu menunjuk ke arah mana sih? Dua itu menunjukkan ke arah badan Golgi ya. Badan Golgi fungsinya apa badan Golgi? Badan Golgi berfungsi untuk menyalurkan dan mengolah protein. Yang ke satu ini menunjuk kemana sih? Kan ini pasti yang ungu adalah nukleus ya, yang dekat nukleus. Biasanya adalah satu ini adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi untuk mensintesis ya, mensintesis ribosom jika dia Re kasar, mensintesis lemak jika dia Re halus, gitu ya nak. Lanjut. Nah, gambar yang ini gambar apa nih? Ini adalah gambar sel hewan juga ya. Makanya kalian untuk tentang pelajaran sel harus familiar dengan berbagai macam sel karena kemungkinan ada sedikit beda-bedanya, cuman pasti pada intinya sama ya kalau kalian sudah tahu apa yang ditunjuk dan fungsinya. Nah, organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel. Respirasi sel itu fungsi dari mitokondria ya nak. Nah, kalau yang tadi ditanya adalah yang ditunjuk fungsinya apa, kalau ini fungsinya diketahui yang ditunjuk apa, berarti kan respirasi sel fungsinya adalah mitokondria. Gambarnya mitokondria, kalian harus familiar, itu adalah yang ditunjuk nomor 2 ya nak ya. Yang ditunjuk adalah nomor 2 gitu. Selanjutnya, organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan meliputi nomor. Nah, ini kalian harus tahu ciri khasnya yang dimiliki oleh hanya tumbuhan. Karena tumbuhan bisa berfotosintesis, pasti dia mempunyai plastida ya. Nah, 4 itu pasti benar ya. Berarti ada 4-nya nih. Di pilihan yang ada 4-nya, ada 1. Apakah benar vakuola? Iya ya, tumbuhan ini mempunyai vakuola. Lebih spesifiknya adalah vakuolanya besar karena untuk menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan ini kan bisa berfotosintesis menghasilkan makanannya sendiri sehingga mempunyai cadangan makanan yang lebih besar. 1, 4, dan 6. Dinding sel tumbuhan ini mempunyai ciri khas dia mempunyai dinding sel yang membuatnya lebih kaku ya, yang mengandung zat-zat selulosa. Nanti kalau dibalik di sini adalah yang dimiliki oleh sel hewan. Hewan itu hanya memiliki sentriol dan juga lisosom, itu harus diingat ya nak. Selanjutnya, nah ini udah masuk ke membahas mekanisme transport ya, ditunjukkan sebuah gambar mekanisme transport. Apakah ini gitu ya? Jadi mekanisme transfer itu kan ada transfer aktif dan juga transfer pasif ya, diingatkan kembali. Nah, untuk transfer pasif ada difusi dan juga osmosis gitu kan. Nah, dan juga ada endositosis, kemudian juga ada eksositosis yang transfer aktif. Jadi transfer aktif ada endositosis dan juga eksositosis. Jika kalian lihat gambar ini, ada gambar bulat yang ini ya, dia masuk ke dalam, gitu kan? Berarti dia masuk ke dalam. Berarti endositosis ya nak ya. Jadi yang lebih tepat adalah endositosis, peristiwa masuknya zat ke dalam sel. Biasanya ini namanya adalah fagositosis gitu. Jadi nukleusnya masuk ke dalam sel. Selanjutnya,
Nah, ini juga tentang transport membran, mekanisme membran. Apakah yang aktif atau yang pasif? Biasanya jika udah ditampilkan seperti ini mengenai transport pasif. Itu dimasukkan ke dalam larutan garam 5%. Berarti ini hubungannya dengan difusi atau berhubungan dengan osmosis. Nah, ini berhubungan dengan osmosis. Osmosis itu perpindahan zat pelarut ya, dari konsentrasi rendah hipotonis ke konsentrasi tinggi hipertonis, hipo ke hiper. Itu zat pelarutnya ya untuk osmosis. Nah, jika ditampilkan gambar setelah 15 menit ini dia mengkerut gitu ya. Ini lihat dia mengkerut, kan ini ada dinding sel nih, ada berarti sel tumbuhan ya. Dia mengkerut nih. Berarti larutan garamnya itu pasti lebih tinggi terhadap air sel, menyebabkan air di dalam sel keluar, makanya mengakibatkan plasmolisis gitu, plasmolisis pada sel tumbuhan. Jadi di larutan garamnya itu lebih tinggi ya, lebih hiper, konsentrasinya lebih hipertonis, kan perpindahannya dari hipertonis ke hipotonis itu jika zat terlarutnya gitu kan. Berarti ini larutan garam hipertonis terhadap air sel menyebabkan air dalam sel keluar, mengakibatkan plasmolisis. Selanjutnya, perhatikan gambar proses yang terjadi pada amuba berikut. Mekanisme yang terjadi pada bagian P yang ditunjuk, kan ini panahnya keluar ya. Kalau panahnya keluar, berarti ini berhubungan tadi ya. Kalian harus familiar dengan endositosis dan eksositosis. Karena ini keluar berarti adalah eksositosis ya nak. Berarti peristiwa keluarnya zat dalam sel eksositosis. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Perubahan yang terjadi pada larutan tersebut, seperti gambar C, dibiarkan selama 60 menit. Adalah permukaan larutan yang mengalami apa? Kalian lihat yang A sebelah kiri tadinya banyak, lebih banyak ya, terus lama-lama dia pindah ke B. Terus yang di C-nya kalian lihat dia sama, kedua sisinya rata gitu ya. Berarti ini ada proses namanya apakah? Namanya keseimbangan. Nah, keseimbangan ini terjadi karena peristiwa difusi ya. Difusi itu perpindahan zat pelarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Tapi sehingga membuat terjadinya keseimbangan di antara keduanya ya. Contohnya tuh biasanya apa sih? Misalkan kalau dalam tubuh kita ada difusi O2 dan CO2 di alveolus gitu kan. Alveolus masuk, nanti dia oksigennya ke pembuluh darah. Atau juga nanti kalau dalam hal sederhananya biasa kalian temukan ketika tinta diteteskan ke dalam air, tinta itu akan menyebar kan, terjadinya keseimbangan gitu ya nak. Itu lebih ciri khasnya ke sana. Selanjutnya untuk berikut ini digambar diagram mekanisme transfer zat ion yang terjadi pada sel adalah untuk gambar yang seperti ini ada dari luar masuk ke dalam, itu pasti adanya osmosis. Nah, osmosis itu apa? Perpindahan dari konsentrasi tinggi di luar sel ke konsentrasi rendah di dalam sel ya, gitu. Karena kalau lebih tepat untuk gambar yang seperti ini mengenai osmosis. Selanjutnya, berikut ini diagram mekanisme transfer zat ion yang terjadi pada sel. Nah, ini dari dalam keluar ya, nak. Ini dari dalam keluar, berarti osmosis pula. Tapi gimana osmosisnya? Pelarut berpindah dari larutan hipotonis ke hipertonis gitu nih, kan gambarnya. Yang ini masuk tadi dari luar sel ke konsentrasi rendah dalam sel ya. Kalau ini dia keluar kan, berarti konsentrasi pelarutnya yang berpindah dari larutan hipotonis ke hipertonis osmosisnya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini nih yang tadi tinta itu tuh, berarti kan kalian udah familiar tinta itu berarti peristiwa difusi ya.
Peristiwa difusi berarti menyebarnya molekul tinta menuju ke molekul air sampai terjadi keseimbangan atau isotonis. Semoga pembahasan soal-soal ini menjadi membuat kalian lebih paham, kerjakan lagi dengan lebih teliti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.